Halo, Pak Anton. Siap. Selamat hari gini. Hari ini panas banget, Pak. Mau siang ya kita ya? Iya, siang hari ini. Iya. Kita syutingnya siang hari sekarang. Iya, karena buat bela-belain bintang tamunya, Pak. Waduh, ini bintang karena tamunya waktunya padat. luar biasa, Pak. Nyari waktunya susah. Biasa di luar, benar. Nyari waktunya karena kesibukan gitu loh. Sekarang tuh bintang tamunya kita profesinya apaan sih, Pak? Bintang tamunya ini senior, Pak. Senior ya? Wah, gitu lah. Belum masuk. Belum, Pak. Susah ya. Iya, ini beliau udah melanglang buana. Melanglang buana ya. Nah, ini Pak Randi mana nih? Pak Randi ada. Oh, ada ya. Ada dia akrab sama bintang tamu ini akrab. Luar biasa ini. Makanya Pak Randi ini agak grogi dan campur seneng ada bintang tamu ini. Boleh, Pak. Langsung aja deh dikenalin. Kita kenalin ada siapa, Pak? Pak Gatot. Terima kasih. Bukan. Ada Pak Gatot. Ini salah satu senior kita. Pak Gatot. Halo Pak Gatot. Pak Gatot. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Saya selalu bilang baik. Kenapa tuh, Pak? Karena selalu bilang baik. Biar cemungut. Walaupun senior tapi nggak mau ketinggalan zaman, bilangnya tetap cemungut. Gatot nih dengar-dengar profesinya kartunis ya? Betul. Waduh. Kartunis. Boleh kartunis, boleh disebut karikaturis juga boleh. Oh, karikaturis juga ya? Bedanya apa? Sama sebetulnya, sama. Sama ya? Sama. Oh. Itu pengalaman berapa lama sih, Pak? Maksudnya jadi kartunis itu? Kapan lagi sholat? Makanya gue diem dari tadi. Kalau bicara pengalaman, saya itu masuk sekolah menengah seni rupa itu tahun 78. Itu saya sudah gambar. Jadi nggak dari awal, di tengah-tengah doang, Pak? Iya. Jadi nggak belajar gambar aja. Gambar terus saya. Makanya saya ini kan anak orang miskin, anak orang melarat. Jadi harus kreatif gitu kan. Bagaimana kita nggak punya sangu untuk jajan, perut lapar, harus kreatif. Nyolong gitu. Nolong waktu. Susah aja bisa gemuk loh. Susah aja bisa gemuk loh Pak Gatot. Kita bikin gambar dikirim ke media lokal. Lama-lama media Jakarta. Wah, kita udah nembus seperti di Intisari itu udah semua. Ya Minuman tuh. Iya. Pak, hati-hati dipatok itu Pak. Bocor. Intisari ya. Tapi saya dengar Pak Gatot ini juga bukan hanya seorang kartunis atau karikaturis. Apa tuh, Pak? Beliau ini juga seorang jurnalis senior. Waduh. Ngeri, Pak. Yes. Jadi kan zaman koran belum ada, Pak Gatot udah ada duluan. Udah dari zaman Pahat Batu tuh udah ada Pak Gatot saking bahkan Pak seniornya. Gatot menciptakan huruf dulu nggak salah. Iya kan betul begitu Pak Gatot ya. Betul. Yang penting bukan BTS, ada kan BTS? Apa tuh? Lawan tanpa surat kabar. Kayaknya yang isian di itu, Pak. Itu TTS. Seorang karikatur bisa juga jadi seorang jurnalis. Bukannya dua. Oh begitu ceritanya, Pak. Oh, belum. Jadi gini, Gimana? seorang karikaturis di media itu membuat tajuk rencana tapi dalam bentuk gambar. Oh, Itu namanya karikatur. Rencana doang gitu, nggak jadi. tajuk rencana. Tajuk rencana itu semacam opini ya. Ya. Opini yang ada di halaman opini. Nah, karikatur itu salah satunya adalah opini dalam bentuk gambar. Nah, kenapa begitu ya? Karena Kenapa, Pak? profesi seorang kartunis itu juga 50% seniman, 50% wartawan. Karena karikatur itu diakui sebagai karya jurnalistik, kawan. Ya. Karya jurnalistik. Tahun ini Fajar. Oh iya. Tuker, Pak. Tuker. Nasi kuning dulu. Selamatan. Ya. Jadi bukan sekedar gambar poster, ilustrasi, bukan. Jadi beropini, itu ada opininya. Ada pesannya. Ada pesan. Ada pesannya. Pesan yang disampaikan. Sindiran. Nah, karikatur lebih tepatnya gambar yang satir tapi dibumbui humor. Dibumbui, Pak. Pakai itu, micin. Kacang-kacang gitu.
pakai micin biar haus. Tapi betah ya Pak ya dari dulu sampai sekarang. Dulu sempat di media besar katanya ya. Ya, saya kan Gede banget Pak medianya. gede banget itu. Sampai jalan nggak bisa banget. depan, nggak bisa lewat. Bisa untuk bungkus mobil. Sebungkus. Nah, itu di Suara Pembayaran itu saya masuk tahun 89 sama Pak Arto. Kalau tahun 69 Pak. 89. Baru lahir saya tuh. Tadi saya 69. 69 beda Pak. Enak kali itu. Iya. Bukan 69, bukan. Bukan. 9 beda lagi tuh. Baru lahir tuh saya Pak 89. Nah, itu pensiun tahun 2016. Berarti 2 tahun. Itu di satu media Pak berarti. Nah, Satu media. Oh, yang awet. namanya Suara Pembaruan. Berarti awet juga tuh ya. Berapa tahun tuh Pak? Berapa itu ya? 25 tahun ada ya? Tapi langsung dari situ apa sebelumnya pernah kerja juga Pak? Oh, pernah saya kerja di advertising setahun Di di Semarang. Oh, Di- Semarang. Waktu itu tahun 89. Gede. Nah, iya gede lah Di 500 Semarang. Dari situ baru pindah ke Jakarta. Betul, ngelamar di Suara Pembayaran diterima gitu. Wah, seneng banget saya. Itu masih Saya baru ya? ngelamar dua, Kompas sama Suara Pembayaran. Heeh. Tapi Kok milih Suara Pembaruan? Kenapa? saya diterima duluan. Oh. Udah tekan kontrak. Udah temenan. Udah tekan. Sebulan kemudian surat dari Kompas datang. Tapi lucunya gini loh, teman-teman tuh pada bilang, lu gila ya, Ton, lu kok punya cita-cita? Kok ton sih? Kan Oh. Saya tuh kalau ditanya teman-teman, cita-citamu apa? Saya cita-citanya nggak pengen jadi orang kaya. Terus jadi orang apa Pak? Akhirnya juga memang nggak bakalan jadi orang kaya kan? Diturutin. berarti paling nggak cita-citanya tercapai Pak. Jadi Ya nggak jadi orang Nggak kaya. jadi Nggak jadi orang kaya. Betul. Benar-benar. Satu-satunya yang tercapai. terus tapi sekarang setelah keluar dari media itu yang tadi lama 25 tahun itu terus apa ya Pak yang dikerjain Pak? Dan tiba-tiba telepon dari seorang kawan yang dulu kerja sebagai wartawan Suara Pembayaran. Tadi dia ditawari jadi pemret loh. Bilang nggak tuh? ini. Oh, Tahu Pemret nggak lo? Pemret. Apa? Pemret itu pemimpin redaksi. Oh. Ya, sebuah media online Pak. Pemret aja udah saat ini Pemret aja atau ada lagi mungkin kan kayaknya sibuk sekali Pak Gatot ini. Kan saya juga jadi guru kan. Oh, Jauh-jauh ya tawaran itu kan saya terima gitu. Oh tapi berarti sekarang ini Pak Gatot selain jadi Pemret juga jadi seorang guru pengajar gitu ya? Ngajar apa Pak berarti? Silat atau apa Pak? Saya Debus? ngajar budaya, sketsa, ilustrasi, dasar-dasar DKV, ya kan? Wah. Terus? PKK, Oh. kayak itu ada. kreatif dan kewirausahaan. Berarti ada hubungannya dengan dunia Bapak sebelumnya Pak ya? Ya, jadi Wirausaha. kreativitas. Karena saya yakin produk kreatif itu pasti ada hubungannya dengan seni. Tuh. Yang ditarik. Kalau cuma kewirausahaan ya buka aja UMKM. Yang di Iya kan? Jadi Satu Pak, saya mau buka puasa dulu. oh, iya. Minum Pak, minum Pak. Nah. Biar lancar ngomongnya. Ah, iya betul Pak. Dia kan ini kita ngobrol. Kita gantian kita bertiga ngomong. Nah, ini Pak, saya pengen tanya. Nah, Cerita seru nih, pengalaman Bapak jadi kartunis atau karikaturis itu. Karya saya tidak pernah mengalami satu ancaman atau apa enggak. Tapi kalau menang nggak bolak-balik. Atau mungkin diancam bapaknya nggak ngeh gitu, Bodo. Nggak nyadar. tapi dengan Oh iya, saya diancam gitu. Ini serunya dengan karikatur, Pak Gatot nih kalau nggak salah bisa ketemu orang-orang penting zaman dulu Pak ya? Iya. Nah, Kayak Firaun gitu. ya. Jo amat. Bukan. Kan zaman dulu. Nggak setua itu. Ketemunya di Mesir. Pak Gatot masih muda Pak. Masih muda. Loh, menang karikatur berturut-turut, Ah. Tamrin maupun Adi Negoro. Oh iya. Itu saya akhirnya tidak boleh ikut lomba. Oh, Pak Gatot nggak boleh nih, ntar menang terus. Akhirnya udah jadi juri aja. Pak, tampak kalau ngomong, airnya nambah. Oh iya. Jangan begitu Pak. Ini es krim Pak. Akhirnya itu Pak, nggak boleh ikut lomba, jadi juri sampai sekarang. Karena sering menang. Ya, karena sering menang. Pak Gatot, tapi Pak Gatot masih betah Pak sebagai pengajar atau sebagai kartunis ini masih betah. Mau sampai kapan Pak kira-kira? kalau Pak Gatot kartunis kan ini- udah mulai usianya 60-an ke atas ya Pak? Selama hayat di kandung badan. Waduh, ini nih. Itu maksudnya kayak lagu ya, kayak lagu ya. Emang ada? Iya, selama hayat di kandung Ngandung badan. banget, iya betul. Betul. Selama hayat di kandung badan, saya masih bisa bergerak, masih bisa berpikir. Yang namanya bikin karya. Berkarya? Berkarya ya, harus menghasilkan karya, betul. Dan inget nih kawan, dengan berkarya itu bisa menyembuhkan. Tono. Kenapa tuh Pak? Sakit Nyembuhin hati, apa tuh? Oh. Stres, Heeh. ya kan? Oh yang stres, Mat, Dengan Mat. berkarya itu kita bisa sembuh. Tapi karyanya apa aja kan Pak?
ya yang kita senangin aja Pak. Iya. Yang kita senang gitu. Misalnya kayak bikin podcast gini kan, Iya. kalau memang itu dilakukan dengan senang hati, itu Tapi yang penting nggak ngerugiin orang juga Pak ya. Yang penting Iya. berkarya, asal nggak ngerugiin Iya, orang. nggak ngerugiin orang. mendatangkan hasil ya. Betul. Selera gitu ya. Apa? Selera. Yang buat bubur Pak yang hijau. Heeh. Apa namanya? Minuman air serai. Serai. Seler. Keren mah kalau udah nikah tuh bubar. Cerai. Ikan itu, ikan cerai. Jadi akan terus tetap berkarya Pak Iya, Gatot ya. Apapun, nah saya nggak peduli. Pokoknya saya bikin karikatur yang kira-kira kan gini. Gimana? Game Sudata itu guru saya di Kompas, kawan senior. Oh iya, kartunis dia Game bilangnya Sugarta ya. begini, Indonesia ini kalau baik-baik aja, negara ini kalau baik-baik aja kartunis nganggur. Ya, Nah. betul. Ada yang dikritik soalnya. Gak ada yang satir, dikritik, betul. Pak. Berarti berharap tidak baik-baik aja dong, Pak? Sampai sekarang ini pun ya menurut saya tidak baik-baik aja. Contohnya koruptor merajalela. Wah, ini rambut. Negara ini tidak baik-baik aja ini menurut saya benar. Iya. Jadi Pak Gatot agak prihatin ya, Pak? Ya, mentalitas Pak. Jadi bukan masalah gaji kecil orang korup itu. Bukan masalah gajinya juga gede, Bu. Mentalitas. Mentalnya bobrok. Dan ini dimanapun ada ya, Pak ya? Iya, dimanapun ada. Loh, Dari skala besar ke kecil tuh ada ya, Pak ya? tidak harus pejabat pemerintah. Saya pikir udah, saya kira udah gitu loh. Karyawan sekolah aja bisa korup. Nah, ini dia. Coba klik di Google. Karyawan TU kena kasus penggelapan uang sekolah. Ada Pak. Ya, betul. Serius ini, serius ini. Oh gitu ya? Jadi yang korup Banyak. itu bukan hanya pejabat pemerintah, di sekolah pun bisa. Skala kecil pun ada ya, Pak ya? Skala kecil RT RW ya, Pak ya, ada juga. Bisa. Dalam rumah tangga ada nggak Pak yang korup? Mikro soalnya Kalau mikro. korup itu menurut saya kalau di rumah tangga itu sebenarnya nggak korup ya istilahnya ya. Mau dikorup apa? Om? Kalau Iya. suami yang setia itu pasti gajinya Itu yang sendiri. itu yang punya pikiran ya, Pak ya. Ya. Sistem aja kalau memori korup tuh kadang. Ya. Ya kan? Korup nggak ada datanya, di Betul. korup tuh. Geser Pak kelaringan itu. Oh, iya. Minum dulu. Minum Minum Pak. dulu, Pak, minum. Jadi menurut saya intinya untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah itu resep ini. Ini pengen kita. Nah, ini resep. Apa ini resep? Ini. Berarti di apotek tembus gitu benar. Ya. Betul, ya kan? Betul. Itu harus pil yang benar-benar membuat namanya pil kejujuran. Ya, susah itu, Pak. Kalau ambokis semua. Jujur ya. Kejujuran. Oh, yang gula itu, Pak. Iya, Iya. jujur. Pil kejujuran itu rasanya bukan manis, Pak. Pahit, Pak. Pahit ya. Pahit, Pak. Pahit itu. Tapi selalu tegak ya, Pak. Wah, iya. Kok selalu tegak? Tegak berdiri, Pak. Pahit. Kan tegak pendiriannya, jujur gitu, Pak. Tegak. Tegak itu tidak miring ya. Ya. Tidak serong ya. Enggak bengkok juga, Pak. Bengkok. Tapi kan itu biasanya kadang bawaan, Pak. Bengkok. tergantung bentuk ke kiri atau bentuk ke kanan. Oh Pak. iya. Tapi itu kadang-kadang kan kita misalkan di lingkungan yang korupsi, tiba-tiba kita orang bersih nih, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang korupsi, kita bisa ikut atau enggak, Pak? Bisa aja kayak ikut kan, Pak? Bawa-bawa. Ke bawah-bawah. Bisa aja. Iya ya. Ya, bisa Tergantung aja. balik lagi mental mungkin ya. Ya. Karena begini, Pak. Kita ini Mental. bergaul kepada Bukan metal. kelompok kawan-kawan kita jahat. Kita jadi penjahat, Pak. Kalau kita katakanlah orang yang tidak baik, Iya. tapi kita berkumpul kepada 100 orang baik, teman kita baik, kita bisa jadi baik. Berarti sama kayak kata pepatah, Pak. Iya. Kalau misalkan kita bermain sama tukang minyak wangi, kita ikut wangi. Lu kan tinggal di Condet. Beruntung. Enggak, karena saya sama Pak Fajar nih orang baik. Bergaul sama Pak Randy jadi rusak. Harusnya Pak Randy yang jadi baik, ini malah Iya. kita yang jadi rusak. Kenapa itu Pak? Iya kan? Jadi ya tergantung mentalitas tadi. Mental kita mau jadi orang jujur, Yang salah siapa? Benar. misalnya di penjara. Yang salah Kang Bajigur. Kenapa? Hah? Kenapa Kang Bejigur? Enggak keliling mulu, Pak. Kasihan. Kan dagang mau cari iya. duit. Nah, masalah. Ya harusnya diem kan. Enggak, tuh mental dia belajar ilmu apa gimana? Mental. Mentalis itu, Pak. Nah, ini repotnya kan gini nih, di Indonesia ini kan Repot nih. Yang buat berita kan repot. kejujuran di sekolah ini agak kurang diajarkan ya. Ini kita bicara lingkup sekolah mana nih, Pak? Sekolah dimanapun. Pendidikan kali pendidikan. Mapel budi pekerti kan nggak ada sekarang. Oh iya, dulu tuh ada tuh budi pekerti ada. PPKN juga salah satunya kan mengajarkan budi pekerti dulu tuh. Bahkan ada nih sekolah-sekolah swasta, mau SD, mau SMP, ada yang namanya kantin kejujuran.
Oh, Kan itu ada. nggak ada yang jaga, Oh, tapi iya. ada CCTV. Heeh. Misalnya saya beli CCTV-nya ada jaga. pisang goreng 5.000, nih Iya. uang saya 10.000. Kembali. Saya ambil 5.000. Iya, nggak ada yang jaga. Bukan ambil pisang goreng, Pak. Iya, ambil pisang goreng, ambil pisang duitnya 10.000, kembaliannya 5.000 aku ambil. Oh. Di shoot pakai sisi ini, di Tapi kalau lagi nggak ada kembalian gimana tuh, Pak? Kan 50.000. Ngambil lagi, ngambil pisang lagi, Pak. Baru beli pertama 50.000. Nggak ada kembalian. Beli lagi pisang. Sama kayak waktu itu saya ke toilet, Pak. Gimana? Saya ke toilet. Bayar dong. Heeh. 2.000. Heeh. Ada yang jaga. Ada yang jaga. Saya kasih 5.000. Terus? Nggak ada kembalian. Saya suruh kencing lagi. Ya, Biar 5.000 biar ngepasin. biar. Kan ada yang kembali 1.000, Pak. Kan 2.000. 1.000 kentut doang, Pak. Langsung lagi kentut doang udah. Jadi Katanya goceng. udah 1.000 tuh kentut gitu ya. Iya. Apa lo? Boleh juga tuh ide bisnisnya. Iya, boleh. Nggak ada kembalian. Ya, nggak Iya, nggak ada kembalian. Nah, Suruh itu- lagi gitu Tapi ya. bener ada ya, Pak, kan kejujuran itu ya, Pak? Ada, tapi jarang sekarang yang mempraktekkan. Iya, tapi bangkrut Pak, banyak kan bangkrut. Iya. Kadang-kadang kita diambilin nama sesuatu juga. Gitu. Iya, itu juga kejadian di yang pom bensin ini, Pak. Bensin eceran itu juga banyak, Pak. Masih kejujuran. Kejujuran, heeh. Oh, enggak, Pak, Dek. Bang bensin. Dia ngasih 12.000 taruh nggak dijaga itu. Gitu. Iya, iya. Sama kayak sekarang waktu itu pernah kan ya pom bensin beberapa kali nanemin cara tuh yang Pagi. jujur. Jadi kalau misalkan bayar Jangan percaya lu, jangan percaya ini dia arahnya udah ngaco nih gua nggak jangan Pak, jangan. beneran. Jangan. Ah, tuh kan. Saya kayak parahan di jadinya. Nggak dipercaya. Tapi semakin modern kan pelayanan pribadi, Ya, iya self service, Pak. arahnya di sana. Itu maksud saya tadi. Ya kan dulu. Saya nggak bisa bahasa Inggris saya. saya. Sekarang udah nggak ada kan? Iya. Oh, pasti sekarang nggak macet Pak, dia langsung close aja kan? Iya. Nggak ada yang jagain tol, Pak. Nggak ada yang dekat. Kenapa? Ya masing-masing tolnya dijaga masing-masing dong. Masa tolnya yang jagain orang? Iya. Iya, tahu ada masing-masing. Makanya tuh. Jadi Pak Gatot dulu di tol. Bagaimana? Kalau lewat tol saya pikir kan kalau malam yang jaga ada cewek, ternyata nggak ada kalau malam tuh cewek. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Cewek itu Betul. nggak boleh sampai malam jaga. Dulu kan pakai duit nih. Yang langsung manual ya, masih manual dulu. Sekarang Iya. nggak ada yang jaga. Sekarang yang Bayarnya gimana? Satpam ya. Ya kan, Tapi nempelin kartu doang. Pak Gatot, ini balik lagi. Tapi dunia karikatur sendiri gimana? Masih asik nggak, Pak? Masih banyak nggak? Sekarang ini bertambah bagus atau berkurang atau gimana, Pak? Menurut saya tambah bagus karena didukung oleh kemajuan teknologi ya. Artinya Oh iya iya. Kok main dukun sih? Kemajuan teknologi. digital, Iya. Dukun, Pak, itu mah dukun. digitalisasi. Digitalisasi, digitalisasi. Digitalisasi ya. Terus? Italisasi. Itu. Kan Vitalitasi Sama ditangkap semuanya. sekarang apa namanya digital itu sesuatu yang vital sekarang ini. Ya, Betul. iya. Ya, jadi HP, laptop, iPad, komputer ini kan alat vital sebetulnya. Iya. Alat vital. Jadi Emang bentuknya kayak gitu? Bentuknya Saya sih vital. enggak. Kan bisa digantiin alat vital yang lain. Saya sih enggak, Sa. Emang Bapak bentuknya kotak, Pak, gitu. Alat fit, ya, kalau itu dipraktekkan ya. Tapi gini loh, vital itu di pengertian di sini konteksnya adalah penting. Penting. Kebutuhan ya, Pak. Alat vital. Jadi kalau pengertian alat vital yang ngeres-ngeres itu ya pengertiannya beda. Beda. Makan gorengan Nggak nggak? ada ke situ gitu. Kalau ini Nggak ada, ngeres, kita. ini halus ini halus. Enggak harus soalnya. Bubur kayaknya halus. Tapi bagus ya berarti dengan adanya alat-alat Betul, digital karena ini bisa lebih mendukung bagus ya. untuk misalnya memberi warna, Iya. memberi efek apa. Tapi gitu ya. berarti Pak Gatot sendiri harus update juga dong kayak gitu. Nah, kebetulan saya ini gaptek ya. Kenapa tuh, Pak? Oh, kebanyakan kerja. Telat belajar dan udah malas belajar gitu ya. Jangan ada, boleh males, Pak. Ambil belajar. iya. Tadi Bapak ngomong sampai kapan? Gimana? Sampai Males hayat banget. di kandung badan. Saya masih remaja. Tapi dalam membuat karikatur secara manual saya nggak pernah malas. Kenapa? Sehari bisa bikin 5, bikin 4 gitu ya. Selain jadi pemret saya harus ngisi juga di situ. Patson kertas habis. Kenapa, Pak? Kenapa nggak untuk coba digital, Pak? Siapa tahu Papa lebih mudah Lebih untuk jago. bisa Nah, ngajar ini anak-anak. Penyakit saya ini adalah Oh, sakit, malas Bapak? belajar, Pak. Oh. Penyakit malas belajar nih. Oh, penyakit Nah, ini malas obatnya belajar. apa kira-kira nih? Penyakit malas belajar. Duit, Pak. Nah, itu. Makanya anak-anak sekarang ini kalau punya penyakit malas belajar ini harus nggak boleh manja itu. Tuh, denger tuh. Nggak boleh manja. No. Mandi jarang. Gini loh, anak-anak sekarang ini kena virus penyakit malas karena masih seneng
generasi rebahan. Nah, ini gue tahu nih kayaknya ini. Nah, ini nih gue tahu nih kayaknya. Oh, rebahan ini Pak. Iya. Rebahan. Rebahan mana? Organ Sabo. Rebahan itu pasti telentang ya. Iya, Kalau benar. tengkurap, Tapi benar, tengkurap. Pak, penyakit. Kalau tengkurap bukan rebahan itu namanya. Penyakit. Apa tuh, Pak? Tengkurap ya tengkurap. Oh iya. Baru memburu. Kalau rebahan, Tapi penyakit males itu benar ada ya. karena Ada ini ya. soal nyaman. Yang lama-lama orang menjadi tidak mengerjakan apa-apa. Tuh Main dengar. game terus. Tuh dengar. Hei. Lupa. Kameramen. Kalau main game sampai pagi dini hari. Nah, masuk betul. sekolah ngantuk. Betul, Pak. Karena dia melakukannya di dalam kamar sendiri, bapak Iya. ibunya nggak tahu. Betul, Pak. Tapi kalau itu menghasilkan gimana, Pak? Misalnya seperti apa? Ah, Menghasilkan omelan, Pak. Hah? Menghasilkan omelan. Karena kalau misalnya dia terjebak atau Terjebak. nyungsep kepada game online yang berbayar, nyungsep malah dia. Menang sekali, 10 kali kalah pasti. Itu Nggak cuma ada banyak itu yang namanya, pemain judi. game online menang, nggak ada Pak. Judi kali, Pak. Nggak ada, Judi. judi. Slot. Beda. Pak, sekarang ini anak SMA sudah ada Betul, Pak, ada. judi online. Iya, slot itu. Iya. Slot. Slot, Pak. Sekarang saya baca beritanya, DPR itu bilang gini, Gimana? uang perputaran Pusing. judi online itu sudah 190 triliun di Loh. Indonesia. Bener, Di Yang- Indonesia tok tuh. di Indonesia toh, Yang perputaran dong. yang bikin game judi itu kaya berarti ya, Pak ya? Nah, Bandarnya. repotnya gini loh, repotnya kalau aparat itu justru mendukung atau membacking, nah itu repot. Repot, Pak. Harusnya judi kan diberantas. Kalau saya repot bikin nasi goreng, Pak. Iya. Itu repot bumbunya nyiapin. Nah, itu bikin. Repot. Terima rapot, kapan kita terima repot? Bukan terima rapot tapi terima repot, Pak kita. Terima repot. Iya. Bapak bukan host nih. Harus banyak plesetan biar lucu ya. Iya. Ya kan, serius. Jadi pesan-pesan Bapak untuk kaula muda nih ceritanya nih. Oh, gitu. Itu gimana buat jadi tetap semangat, tetap nggak ada males, tetap berkarya atau gimana? Jadi ini copas deh ya. Jadi Copas tuh apa? Copas itu Copas. bukan koran copas. Bu. Oh, bukan. Copas ini kopi paste. Kopi paste. Jadi pendapat Ah. orang bahwa jadilah seperti kereta api. Ya, kan? Kenapa hitam, Pak? Kereta api itu sudah punya rel. Jadilah seperti kereta api yang yakin dengan relnya sendiri, berjalannya seperti kereta api. Kalau ada yang menghalangi, sikat saja. Kalian anak muda jangan berhenti sebelum sampai ke tujuan. Oh. Itulah, ini copas ya, menarik ini. Bergaulah, milih teman yang inspiratif, Nah. positif. Nah. Tapi kan ada orang yang nggak bisa diajak berhubungan positif, Pak. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang memang benar toksik gitu. Nyampah. Nyampah gitu. Nah, itu Gitu. nggak usah pilih sebagai teman gitu. Tapi ada juga ya hubungan positif terus hamil, nah, itu beda lagi nih. Benar, Beda benar. lagi. Benar, Itu Pak. biasanya kalau ini nih pengantin baru. Iya, benar, benar. Pakai Kalau koran. nggak tahu Pakai bedanya koran. pengantin baru sama fotografer. Pakai Apa koran. tuh, Pak? Apa? Hah. Kalau fotografer Ah. banyak goyang nggak jadi fotonya Pak. Kalau Tapi pengantin baru. pengantin baru banyak Banyak goyang goyang. jadi. Ternyata bisa berhenti. Dulu kan ada Kang Sotomi itu, Pak. Sotomi biasa Kang Sotomi. Sotomi Bogor, bukan kalau yang Bogor kan mangkal biasa. Iya, ini Ini yang kecil-kecil Nah, Sotomi bener enak tuh. Kan ada biasa pakai serbet tuh yang Iya. kuah Kuning, Pak, yang kuah merah, kuning. yang merah. Biasa kan kalau udah selesai dia dikebelet-kebelet kan. Iya. Tuh merah tuh. Kereta datang nih. Lihat kan kebelet merah. Nah, berhenti, naik rem tangan. Kiit. Injek tuh remnya pedal. Emang kereta ada rem tangan? Ada rem tangan. Berhenti tuh. Kebelet. Itu kan tanda bahaya. Supir masinisnya nanya, "Hah? Ada apa, Pak?" "Nggak ada apa, Pak. Tinggal call doang." Gitu, Pak. Maksudnya kalau tinggal kalau dua itu suruh nelpon. Iya. Nah, sudah tinggal apa? Iya bener juga sih, sudah tinggal telepon. Berhenti, kereta bisa berhenti, Pak. Betul betul. Iya. Iya, iya. Iya. Ada call doang. Ini kan nanya doang, Pak. Ada call doang. Suruh nelpon. Iya, call doang. Ngapain berhenti? Nanti kan bisa di GoFood. Jauh, Pak. Tapi selama ini masih enjoy ya Pak Gatot ya? Saya enjoy, saya enjoy. Ya, loh, masih produktif loh Pak Masih Gatot dengan bisa usia nulis, yang sebegini, benar-benar. Saya 63 tahun belum merasa tua saya. Belum merasa tua. Tapi kalau orang-orang bilang Bapak udah tua. Emang kenapa? Saya dulu enggak Pak, begini loh, saya SMA enggak pernah saya cari duit sendiri Pak. Oh, Serius nih. cari duitnya di mana Pak? Kirim gambar. Nyetak sendiri, gambar sendiri duitnya. Fotokopi ya. Dulu fotokopi masih hitam putih, sekarang udah ada berwarna ya. Ya, Iya. betul. Cari duit. Motret Pak.
kirim ke koran dimuat lumayan dapat honor. Nulis Pak. Tuh berarti Pak Gatot tajir juga berarti dulu aja udah punya kamera loh. Iya. Kamera saya pinjam Pak di saya. Namanya waktu itu mereknya Ricoh. Wah. Oh, Rico. Saya nggak Ricoh tuh pinjam Pak di saya. Iya betul. Ya, Pak Ade Bapak gimana tuh? Fotografer juga apa gimana? Itu tinggal di mana Pak? Pak Ade saya apa namanya Pak? Pak De Umar, dia kepala sekolah SMP di Sragen. Sragen. Oh Sragen itu dekat Jogja Pak, antara Jogja Solo. Pinjam lama sekali itu cari duit Pak. Berapa? 70 tahun. Tapi udah nggak ada dong Pak Ade itu sekarang. Itu kameranya sekarang di mana? Udah saya kembalikan itu. Kan udah nggak ada. Nggak ada, dikuburin di mana lupa juga saya. Nggak tahu mama desa dimakamkan di mana tuh. Nggak ada. Kameranya dikubur. Udah mati kan. Kameranya. Itu kenapa? Padenya, Pak. Oh Pak Ade. Padenya. Ya, oke. Namanya gimana Pak Fajar? Ini banyak cerita lucu dari Pak Gatot tadi sebenarnya. Iya, lucu sama ngeselin Pak. Saya lagi jikir. Panjang, Pak. Lanjut. Saya pernah nih ngelihat ada, ya nggak tahu lah ya, itu kita sebut salah satu media untuk memberitakan sesuatu, dia narik orang sembarangan, terus berakting Pak, seakan-akan keluarganya ini meninggal juga, gitu. Itu benar nggak sih Pak kalau di lapangan sebagai jurnalis gitu loh? Maksudnya Boleh nggak? boleh nggak gitu? Kan harusnya kan nggak boleh kan? Nggak Ya? boleh. Itu sebelum kan hoax gitu kan. Itu Iya. hoax gitu. Itu berita yang mengada-ada. Pak Gatot perutnya kelihatan Pak. Oh, iya. Berita Putih mengada-ada. juga sih. Ya. Putih juga. Berita mengada-ada yang tidak berdasarkan fakta kan. Iya. Mengada-ada. Ya, Dia itu nggak diada-adain. boleh. Dia diadain. Iya, soalnya kan kayak Berarti emang mau pisah Ya, ada. diada-adain dah. ada band. Jadi saya gini Pak, saya pernah punya pengalaman. Jadi saya dikasih batu nih Pak. Kasih batu. Dia khasiatnya untuk biar maling nggak ada di rumah kita. Biar rumah kita nggak kemalingan. Jadi syaratnya dia pakai cincin itu malam hari dia harus telanjang keliling rumah sampai pagi itu dijamin nggak ada maling Pak. Tapi Gitu. dianggap gila. Keliling rumah tapi telanjang sampai pagi. Sampai pagi. Sampai pagi. Udah masuk lagi tuh dijamin nggak ada maling. Oh, iya. Boleh juga dicoba tuh. Ya kan? Pakai karena cincin itu Pak berkhasiat. Karena larinya enggak karena Karena cincin. banget tuh Pak. Boleh dicoba kan? Coba ya.